Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Ledakan terjadi di sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah 3 lantai rusak parah, sejumlah orang terluka. Dari investigasi awal, diduga ledakan terjadi karena pipa gas tanam di dalam rumah yang bocor. 2 dari 6 penghuni rumah berhasil dievakuasi, sedangkan 4 lainnya masih dicari. Ledakan juga membuat 6 rumah di sekitar lokasi mengalami rusak. Kalau ledakannya Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang terdeteksi di situ. Ada 6 orang yang merupakan dan yang tinggal di dalam. Empatnya lagi kita berdoa bersama. Semoga evakuasi yang kita laksanakan ini membuahkan hasil. Kami mohon doanya. Hingga Senin malam, proses evakuasi 4 korban ledakan masih berjalan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan. Ditarik di depan rumah itu untuk bisa matikan dari sini kan. Terus, nggak apa-apa. Hidup aja. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi ledakan, saudara, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV ada Emir Syah Purba dan juru kamera Roganda dari Medan, Sumatera Utara. Selamat malam Emir Syah. Emir Syah, apakah semua korban telah berhasil dievakuasi malam ini atau prosesnya masih berjalan? Selamat malam Galih dan juga saudara, memang sampai dengan saat ini proses evakuasi masih dilakukan ataupun masih berjalan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polri, kemudian ada petugas pemadam kebakaran dan juga Basarnas yang sampai dengan saat ini masih menyisir bagian-bagian rumah untuk mencari korban. Yang informasinya kami peroleh masih ada 4 korban yang terjebak di dalam reruntuhan rumah. Dan memang sejumlah kendaraan ataupun alat berat dikerahkan untuk melakukan evakuasi ini karena memang dampak ledakannya cukup besar. Seperti di belakang saya ini, Gali dan juga saudara, ada satu rumah yang mengalami kerusakan yang parah sampai dengan sebagian dari rumahnya mengalami roboh akibat ledakan yang terjadi pada sore hari tadi. Dan tidak hanya mengakibatkan satu rumah roboh, namun ledakan yang terjadi juga mengakibatkan sejumlah rumah, sekitar ada 6 sampai dengan 7 rumah mengalami kerusakan, baik di sisi kanan kiri maupun yang ada di depan sumber ledakan. Dan memang sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus berjalan hingga malam hari ini. Dan memang proses evakuasi cukup terkendala akibat konstruksi bangunan yang labil akibat adanya ledakan yang terjadi. Dan memang saudara, dari investigasi awal kami mengutip keterangan dari Kapolrestabes Medan, adapun ledakan berasal dari pipa gas bawah tanah ataupun gas tanam yang berada di titik ledak ataupun sumber ledakan tersebut. Dan memang sampai dengan saat ini tim gabungan masih berjibaku untuk mencari korban. Ada informasi kami dapat ada 4 yang masih terjebak di dalam. Dan tadi informasi kami dapat ada 2 korban yang berhasil dievakuasi dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Dan tentunya Gali dan juga saudara, kita nantikan bagaimana hasil dari proses evakuasi yang saat ini tengah berlangsung. Emir, tadi ada menyebutkan ada sekitar total berarti ada 6 orang, 2 berhasil dievakuasi dan malam ini masih proses evakuasi ada 4 orang yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan. Hingga malam ini proses evakuasi menggunakan alat berat. Apa kendala yang dialami oleh petugas? Ya Gali dan juga saudara, seperti yang saya katakan tadi, memang sampai dengan malam ini proses evakuasi masih berlangsung karena memang dampak ledakan cukup parah saudara. Seperti di belakang saya ini, jika Anda melihat saudara, saat ini tim gabungan
sedang menyisir di dalam rumah yang roboh ataupun rumah yang merupakan sumber dari ledakan. Kami melihat tadi tim dari Basarnas telah berada di lantai 2 untuk menyisir korban yang informasinya masih terjebak di dalam rumah tersebut. Galih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Emir Syah Purba langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.